Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan judul Pemodelan dan Simulasi Pertumbuhan Populasi menggunakan metode Agent Based Modeling. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aditya Eka Prasetya, dan rekan saya Dwi Arfian. Dengan daftar isi sebagai berikut. Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan populasi dunia mengalami peningkatan rata-rata 1,1% per tahun dalam 5 tahun terakhir, dari 7,6 miliar jiwa pada 2018 menjadi 8,045 miliar jiwa pada 2023. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk bertambah dari 276 juta pada 2019 menjadi 276 juta jiwa pada 2023. Oleh karena itu, kami melakukan simulasi pertumbuhan populasi dengan menggunakan metode agent-based modeling, dikarenakan mampu menangkap interaksi dinamis dan heterogenitas individu dalam populasi. Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu yang pertama, agent-based modeling adalah model pendekatan pemodelan yang menggunakan agen-agen otonom untuk mensimulasikan perilaku dan interaksi individu dalam suatu sistem. Lalu, simulasi pertumbuhan populasi adalah metode yang digunakan untuk memprediksi dinamika jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan berbagai faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Lalu karena kami menggunakan program Python, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling sering digunakan dalam pemodelan dan simulasi karena pustaka-pustakanya seperti Matplotlib untuk visualisasi, Pandas untuk analisis data, dan NumPy untuk komputasi numerik. Lalu yang terakhir, visualisasi dan analisis data memiliki peran penting dalam analisis data simulasi. Grafik yang dihasilkan membantu memahami hubungan antara kelahiran, kematian, dan faktor lingkungan lainnya. Dari studi kasus tersebut, kami merancang sebuah simulasi. Yang pertama adalah populasi awal, yaitu jumlah individu pada awal simulasi, lalu tingkat fertilitas, yaitu rentang usia di mana agen dapat bereproduksi, dan yang ketiga tingkat mortalitas, yaitu peluang agen meninggal berdasarkan usia dan kondisi kesehatan, dan yang keempat sumber daya pangan, yaitu jumlah awal sumber daya yang tersedia untuk mendukung populasi, dan yang terakhir kemungkinan bencana, yaitu peluang terjadinya bencana yang dapat mengurangi populasi atau sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arfian. Baik, terima kasih Saudara Aditya atas penyampaian dari mulai pendahuluan hingga rancangan. Pada pada saat ini saya akan menjelaskan alur simulasi, implementasi, dan juga demo. Oke, untuk alur simulasi sendiri, di sini yang pertama adalah inisialisasi, kemudian proses tahunan, akan terjadi iterasi cara berulang-ulang, kemudian intervensi lingkungan, pengumpulan data, dan juga visualisasi yang dapat diakses dalam bentuk graf maupun pohon family. Next. Nah, simulasi ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana membutuhkan dua library atau pustaka yakni Matplotlib dan juga Trilib. Untuk pengembangannya sendiri, kami menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah demo dari simulasi. Untuk simulasi atau kode programnya dapat diakses pada QR code berikut atau link GitHub yang telah tersedia pada layar. Di sini izin menjelaskan terkait file apa saja yang ada. Yang pertama ada main.py. Ini adalah file utama dari simulasi ini yang akan dieksekusi oleh interpreter Python. Kemudian yang kedua adalah ft.py. Ini adalah singkatan dari family tree untuk menghasilkan output berupa graf maupun family tree atau pohon keluarga. Baik, untuk yang pertama main.py tidak membutuhkan import spesifik, hanya default dari Python itu sendiri. Kemudian inisialisasi variabel dilakukan di sini seperti start population, food, dan lain sebagainya. Untuk penamaan juga di sini telah disediakan 50 nama dan juga alfabet untuk randomize nama-nama populasinya. Oke, di sini ada dua kelas utama yakni guard dan juga person. Untuk ft.py sendiri membutuhkan library matplotlib dan juga trilib. Untuk kode lengkapnya dapat diakses melalui GitHub yang telah ditampilkan pada layar tadi. Oke, langsung saja masuk ke dalam simulasinya. Di sini saya menggunakan terminal. Untuk mengakses simulasi atau menjalankan simulasi dapat mengetikkan Python, kemudian main.py sebagai file utamanya. Nah, di sini ada pilihan yes or no, yes. Start population atau populasi awal yang diinginkan, 50 misalnya. Kemudian target populasinya berapa? Di sini misalnya 200. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa untuk mencapai populasi 200 membutuhkan sekitar 10 tahun. Dengan tingkat kematian pada simulasi ini adalah 0 orang, tingkat kelahirannya itu ada 7 orang, dan inbreedingnya 0. Nah, untuk active workersnya terdiri dari 100 orang, dan tingkat food atau makannya 186,86 dan juga food loss-nya 93,43. Dapat dilihat bahwa hasil ringkasan ini merupakan hasil dari simulasi yang telah terjadi tadi. Nah, kebetulan di sini tidak ada disaster ataupun food loss yang terjadi. Hasil ini dapat dipengaruhi juga oleh dua hal tersebut.
Misalnya ada bencana, maka populasinya bisa menurun dan juga persediaan makanan berkurang juga populasi bisa menurun. Oke, saya simulasikan lagi. Sebelum itu mungkin untuk melihat hasil graf atau familiarity-nya dapat memilih pilihan untuk dua-duanya bisa B. Nah, nanti akan ada grafik di sini. Nah, ada tiga garis, yakni population yang berwarna hijau, kuning itu average range atau apa namanya, rata-rata umur, dan juga biru itu untuk food. Dilihat mungkin sekitar tahun 5 itu puncak foodnya itu paling tinggi ya, sekitar 300-an. Untuk populasinya berwarna hijau, di sini semakin meningkat, bahkan pada tahun ke-10 ini masih meningkat terus, dan rata-rata usianya masih datar ya, sekitar ya mungkin 20-an ya, begitu. Untuk hasil dari family tree-nya sendiri, di sini dapat lihat pada terminal. Nah, untuk silsilahnya bisa dilihat dengan jelas di sini. Begitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan mensimulasikan mungkin data yang lebih banyak, mungkin sekitar 400 atau 500 begitu. Bayangkan lagi, klik yes. Start population-nya sekitar 50 juga, mungkin sekitar 400 ya untuk targetnya. Nah, di sini prosesnya, oh, namanya juga di sini tidak ada disaster ya. Mungkin saya coba untuk mungkin ada supaya ada disasternya gitu. Ya, mulai dari 20, mungkin 500 biar agak banyak ya. Oke, di situ ada disaster ya, dapat lihat prosesnya agak lama karena memang tergantung pada disaster ataupun food-nya tadi. Nah, terus bisa dilihat untuk mencapai populasi tersebut, ternyata pada tahun ke-242, populasinya sudah punah, populasi manusia sudah tidak ada lagi. Bisa dilihat pada grafik. Nah, memang ada puncak populasinya di sini pada tahun sekitar 150-an atau 100-an ya, atau bukan di tahun ke-40-an mungkin. Ini tinggi, tapi pada akhirnya juga populasinya musnah karena food-nya ini menurun ya. Nah, dipengaruhi oleh itu maka populasinya berkurang dan juga tingkat rata-rata umurnya juga rendah di situ. Dan juga untuk family tree-nya lebih kompleks di sini. Nah, jadi begitu untuk demo simulasinya. Dari simulasi yang sudah disampaikan Saudara Arfian, agar data dapat dianalisis dalam skala yang sama, 0 hingga 1, dilakukanlah proses normalisasi untuk memudahkan perbandingan antar skenario dengan rumus sebagai berikut. X normalisasi, nilai normalisasi sama dengan X atau jumlah populasi sekarang dikurangi X min, jumlah populasi awal dibagi X max atau populasi maksimal dikurangi X min. Misalnya, pada simulasi yang sudah dilakukan Saudara Arfian tadi, pada tahun tertentu jumlah populasi mencapai 50 individu, sedangkan populasinya awal tadi 50, dengan populasi maksimum yang diinginkan adalah 200 individu, maka nilai normalisasinya adalah 0 karena memang belum terjadi simulasi sama sekali, yang mana tadi populasi awalnya 50 dan populasi yang sekarang ada 50, belum ada simulasi yang berjalan. Jika pada tahun berikutnya populasi mencapai 150 individu, normalisasinya menjadi 150 atau populasi sekarang dikurangi 50, yaitu populasi awal, dibagi 200 populasi, yaitu populasi maksimal, dikurangi 50 atau populasi awal, menghasilkan nilai 0,6667. Selanjutnya, untuk menghitung probabilitas kelahiran, didapatkan rumus jumlah kelahiran dibagi jumlah individu dalam rentang usia produksi. Misalnya, jika ada 50 individu dalam usia reproduksi dan 20 kelahiran terjadi pada 1 tahun, maka rumus nilai probabilitas kelahirannya adalah 20 dibagi 50, yaitu 0,4. Sedangkan probabilitas kematian dihitung dengan rumus jumlah kematian dibagi total populasi. Contohnya, pada tahun ke-1000 terjadi 10 kematian pada populasi 180, maka nilai probabilitasnya tinggal 10 dibagi 180, yaitu 0,0556. Dari demonstrasi yang sudah disampaikan Saudara Arfian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa simulasi pertumbuhan populasi berbasis metode agent-based modeling berhasil merepresentasikan dinamika populasi secara rinci, meliputi aspek reproduksi, konsumsi sumber daya, dan mortalitas. Interaksi antara agen dan lingkungan menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi faktor utama dalam keberlanjutan populasi, sedangkan bencana secara signifikan memengaruhi struktur populasi. Dari grafik hasil simulasi menggambarkan bahwa pola pertumbuhan populasi menunjukkan fluktuasi akibat kelahiran yang meningkatkan jumlah populasi dan mortalitas yang mengurangi jumlah individu. Sehingga, simulasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana populasi bereaksi terhadap berbagai faktor lingkungan dan skenario tertentu yang akan bermanfaat sebagai referensi untuk studi dan perencanaan demografi.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.